Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ferdi Fauzi Cesario dari Fakultas Sains Terapan, Prodi Agroteknologi, Peminatan Agronomi semester 7. Di sini saya kembali akan mereview materi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang sebelumnya telah dibahas oleh Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH tentang hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada bagian 6, hak pakai pasal 41 ayat 1, hak pakai ialah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Dalam ayat 2, hak pakai bisa diberikan kepada selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Poin B, dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah poin A, terdapat dalam pasal 42. Warga negara Indonesia. Nah, ini salah satunya yang berbeda dari hak guna bangunan, hak milik yang telah diulas sebelumnya. Pada poin B ini dalam pasal 42, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang poin C, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dalam pasal 43, poin A, sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Poin B, hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Itu pada bagian 6 ini. Selanjutnya pada bagian 7, hak sewa untuk bangunan. Pada pasal 44 ayat 1, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Pada ayat 2, pembayaran uang sewa dapat dilakukan poin A, satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu. Poin B, sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Pada ayat 3, perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pada pasal 45, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Poin C, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pada bagian 8, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pada pasal 46 ayat 1, hak membuka tanah dengan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
Pada bagian 9, hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Pasal 47 ayat 1, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Ayat kedua, hak guna air serta pemilihan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10, hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalam dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Ayat kedua, hak guna ruang angkasa tentunya diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada pasal 49 ayat 1, hak milik tanah, badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi, badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Ayat kedua, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Dan yang terakhir, ayat ketiga, pewakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, biasanya pada tanah hak-hak untuk keperluan suci dan sosial ini biasanya perwakafan tanah ya, yang sering dipakai itu. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Mungkin cukup sekian dari saya review materi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.